adik-adik sekolah minggu GPDI Melati. Apa kabarnya hari ini? Semua pastinya dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, kita mau bersyukur yuk kepada Tuhan. Kita mau datang lagi ke rumah Tuhan. Kita mau sama-sama beribadah sekolah minggu. Kita mau naikkan syukur kita karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita, sudah memelihara kita ya adik-adik ya. Nah, pagi hari ini Kak Christine mau undang semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu. Semua suaranya dibuka ya adik-adik ya. Katakan Bapakku datang padamu. Suaranya ya lebih keras lagi adik-adik, yang semangat. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi yuk katakan Bapakku datang padamu. Adik-adik katakan Bapakku datang. Semua suaranya dibuka yang kencang ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu pagi hari, pagi hari. Angkat tangan ya adik-adik. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Katakan pagi hari, pagi hari, siang
katakan tak hentinya. Sekali lagi katakan tak hentinya. Tak hentinya mengucap syukur atas kasih setiamu. Adik-adik yang di rumah, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah begitu baik dalam hidup kami, bagi keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini Tuhan kami datang membawa diri kami ya Tuhan Yesus, membawa hati kami mau beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati kami ya Tuhan Yesus, agar kami terus Tuhan boleh terfokus hanya untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami sudah berdoa ya Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang baik, semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita mau apa hari ini? Kita mau menaikkan syukur, kita memuji Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh ucapan syukur ya adik-adik. Semuanya harus semangat memuji Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan adik-adik. Nah nanti adik-adik boleh pilih mau yang lebar atau mau yang sempit. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik ya. Sempit
adik-adik sudah tahu mau pilih yang mana? Mau yang lebar atau yang sempit? Kalau yang lebar isinya api adik-adik, jiwamu mati. Tapi kalau yang sempit isinya ada Tuhan Yesus, terus jiwa kita berglori. Oke adik-adik semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita mau sambung pujian kita dengan sungguh senangnya naik kereta. Semua tetap semangat ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya, mana suaranya? Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, tak bisa duduk, jalannya nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supir jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, bisa duduk, jalannya nubruk menuju ke neraka. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Supirnya jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Nah, puji Tuhan adik-adik. Tadi di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit. Terus habis itu adik-adik naik kereta yang besar. Supirnya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Siapa yang mau naik kereta yang besar? Angkat tangannya. Pasti semuanya mau naik kereta yang besar ya adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sangat semangat. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Dibuka suaranya ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu pelita bagi kakiku,
Adik-adik semua yang di rumah tetap lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami memuji Engkau. Tuhan, benar Tuhan, firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat kami bimbang, di saat kami takut, kami percaya pada firman-Mu, pada firman Allah yang begitu nyata dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap Tuhan boleh kami rasakan ya Tuhan Yesus. Untuk ibadah pagi hari ini juga Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kakak yang akan memberitakan firman-Mu. Pakai Tuhan lebih hari, lebih heran lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Senang sekali kakak bisa kembali berjumpa dengan kalian semuanya. Adik-adik, kakak yakin kalian semua di rumah pasti sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan kita kali ini. Karena kalian semua adalah anak-anak Tuhan Yesus yang hebat-hebat, yang luar biasa, dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kakak mau membawakan cerita tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Wah, apa maksudnya ya jalan yang lebar, jalan yang sempit? Adik-adik, jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu adalah dua jalan yang ada di dunia ini. Kakak mau tanya dulu nih, adik-adik kira-kira mau lewat jalan yang lebar atau jalan yang sempit ya? Ayo, lebih enak mana tuh? Lewat jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Wah, kalau jalan yang lebar adik-adik, karena jalannya luas, kita bisa bebas jalan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Wah, kayaknya enak tuh. Tapi kalau jalan yang sempit adik-adik, sepertinya kita harus hati-hati ya, karena jalannya sempit, kita harus tetap waspada dan tidak boleh sembarangan saat kita berjalan. Oke, siapa adik-adik yang pilih mau berjalan di jalan yang lebar? Angkat tangannya. Oke, sekarang kakak tanya lagi, siapa adik-adik yang mau pilih berjalan di jalan yang sempit? Angkat tangannya. Wah, kayaknya nih dua-duanya sepertinya ada yang pilih nih, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Oke adik-adik, ajaran tentang jalan yang lebar dan jalan yang sempit ini adalah ajaran yang langsung disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri loh adik-adik. Jadi hal ini adalah penting sekali untuk kita ketahui dan kita mengerti adik-adik. Nah, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Oke, ambil Alkitabnya masing-masing ya adik-adik. Kita buka di Matius 7 ayat 13 dan 14. Sudah siap ya? Oke, kakak bacakan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Itu ayat 13 ya adik-adik. Sekarang ayat yang ke-14 ya adik-adik. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Wah, adik-adik, ternyata disampaikan bahwa lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi adik-adik, yuk kita saksikan bersama-sama video ini. Adik-adik, dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, disebutkan bahwa ada dua jalan yang harus kita hadapi di dunia ini.
yaitu jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Apa sih yang Tuhan Yesus maksud dengan jalan yang lebar dan jalan yang sempit itu? Apakah semata-mata dilihat dari ukuran jalannya? Seperti pada gambar ini, benarkah ini yang dimaksud jalan yang lebar, luas, yang dapat dilewati banyak kendaraan, dan kita bebas berjalan di atasnya? Sedangkan apakah yang dimaksud jalan yang sempit adalah seperti ini? Jalan yang kecil yang membuat orang kesulitan kalau lewat, harus hati-hati. Apakah itu yang dimaksud Tuhan Yesus tentang dua jalan? Ternyata bukan ya adik-adik, bukan semata-mata dilihat dari ukuran jalan yang kita lewati. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit adalah gambaran yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai dua cara hidup yang bisa dijalani oleh manusia. Dua cara tersebut masing-masing bisa membawa kita ke jalan yang berbeda. Apakah itu menuju kebinasaan ataukah menuju kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya? Pada Matius 7 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus menyampaikan tentang dua jalan kehidupan. Jalan yang pertama adalah jalan yang lebar. Banyak sekali orang yang melewati jalan tersebut. Jalan itu terlihat luas dan sepertinya menyenangkan. Sungguh menggiurkan untuk masuk ke jalan itu. Namun, jalan itu ternyata menuju kebinasaan. Sementara jalan yang kedua terlihat lebih kecil, lebih sempit, dan tidak terlalu menarik. Bahkan terkadang ada hambatan dan tantangan di jalan yang sempit itu. Tetapi ternyata jalan ini menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Adik-adik, jalan yang lebar menunjukkan cara hidup yang serupa dengan dunia. Nah, karena serupa dengan dunia, maka banyak sekali orang-orang yang melewati jalan tersebut. Mereka tidak mau hidup seturut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tidak mau taat dengan firman Tuhan. Jadi mereka lebih memilih hidup sesuai kehendak mereka sendiri. Hidup menurut standarnya dunia. Kalau dunia bilang A itu baik, maka mereka ikut melakukan A. Padahal itu tidak sesuai dengan maunya Tuhan Yesus. Kehidupan mereka mungkin terlihat lebih mudah, lebih tanpa hambatan, dan banyak orang yang lebih memilih jalan lebar tersebut karena dirasa lebih enak dan lebih indah buat mereka. Namun, tahu nggak adik-adik? Ternyata percuma saja mereka mengikuti jalan yang lebar, yang terlihat indah itu. Karena apa? Karena ujung dari jalan ini adalah kebinasaan. Semua yang tampak enak, semua yang tampak indah, semua kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini adalah sementara, dan ujungnya adalah neraka. Sementara kalau jalan yang sempit gimana adik-adik? Itu menunjukkan cara hidup yang tidak serupa dengan dunia ini, sehingga cara hidup tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Contohnya, kita harus mengasihi sesama kita, bukan cuma teman kita loh. Kalau teman kita mungkin mudah ya, karena
Mereka kan baik sama kita. Kita suka main dengan mereka, sehingga wajar kita mengasihi mereka. Tetapi firman Tuhan bilang bahwa kita harus mengasihi bukan saja teman kita, tetapi juga musuh kita, orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, orang-orang yang membenci kita. Apakah mudah? Tentu tidak mudah ya adik-adik. Karena kalau menurut dunia, buat apa kita susah-susah mengasihi orang yang membenci kita? Nah, tapi mau itu mudah ataupun sulit, tetap saja Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita. Nah, contoh lain lagi, yaitu Tuhan mau kita menjadi anak yang jujur. Tidak boleh berbohong, tidak mengucapkan saksi dusta. Apakah mudah adik-adik? Di tengah dunia yang saat ini penuh dengan kebohongan. Misalkan kita mencontek, kita membohongi guru, kita membohongi orang tua. Mungkin banyak teman-teman di sekitar kita yang melakukan hal tersebut. Tetapi Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan maunya Tuhan. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang menghormati orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Apakah mudah adik-adik? Banyak sekali mungkin teman-teman kita yang justru gak hormat sama orang tuanya. Mereka suka marah-marah sama orang tuanya. Mereka tidak taat kepada orang tuanya. Apakah itu bentuk dari menghormati orang tua? Tentu tidak ya adik-adik, karena mereka berjalan menurut standarnya dunia. Nah adik-adik, dari awal tadi kita sudah tahu bahwa jalan yang sempit itu tidak mudah kita lewati. Banyak hambatan, tapi memang firman Tuhan juga bilang bahwa kita harus memikul salib jika kita mau mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan artinya kita tidak boleh terfokus pada keinginan kita sendiri, melainkan menyerahkan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Wah, memang tidak mudah ya adik-adik. Maka itulah jalan yang sempit menggambarkan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sulit untuk kita lewati. Adik-adik, banyak orang yang tergiur untuk melewati jalan yang lebar, jalan yang menawarkan kesenangan dari dunia ini, namun berujung api neraka. Walaupun jalan yang sempit dianggap remeh dan tidak banyak pengikutnya, serta sulit untuk dimasuki, namun adik-adik, justru jalan itulah yang menuju kehidupan kekal di surga mulia. Nah adik-adik, kenapa ya walaupun jalannya sempit dan sulit, tapi kita harus tetap melewati jalan itu adik-adik? Jalan yang sempit itu, kan tadi katanya jalannya sempit, lewatnya juga susah, dan yang ikut juga sedikit adik-adik. Lalu kenapa ya kita harus tetap ikut di jalan yang sempit itu adik-adik? Nah jawabannya yuk sama-sama kita buka di Alkitab kita di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Oke, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Wah, adik-adik, berarti Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, satu-satunya jalan menuju ke kehidupan yang kekal adik-adik. Jadi adik-adik, tidak ada jalan lain selain melalui Tuhan Yesus jika kita ingin mendapatkan surga mulia. Oleh karena itu, walaupun jalannya sulit,
susah, tetapi tetap harus kita lalui adik-adik. Nah, kenapa sih kok satu-satunya jalan menuju surga mulia itu hanya melalui Tuhan Yesus ya adik-adik? Kira-kira kenapa ya? Adik-adik tahu? Karena adik-adik, Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa-dosa kita manusia adik-adik. Bukan hanya sebagian loh, tetapi seluruh dosa-dosa kita manusia. Kalau kita mau benar-benar percaya kepadanya adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik, Rasul Petrus di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengingatkan kita demikian adik-adik. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi adik-adik, kemanapun kita pergi, sejauh apapun kita mencari adik-adik, keselamatan hanya bisa kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari situlah kita bisa mendapatkan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga mulia adik-adik. Oke, setelah kalian mendengarkan cerita dan penjelasan kakak sekarang mau tanya lagi nih sama kalian adik-adik. Kira-kira kalian mau memilih melewati jalan yang mana ya? Jalan yang lebar atau jalan yang sempit? Wah, kakak yakin pasti adik-adik semua yang mendengarkan pasti akan memilih melewati jalan yang sempit ya adik-adik ya. Walaupun sulit untuk dilalui, tetapi itu adalah jalan yang benar. Di jalan itu kita tidak sendiri adik-adik. Kita memiliki Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menemani kita. Dan jika kita dengan tekun melakukan perintah-perintah Tuhan, menjauhi dosa yang Tuhan tidak suka di dalam hidup kita, pastinya Tuhan Yesus akan disenangkan adik-adik. Sampai kita bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga mulia nanti. Oke, demikianlah cerita kakak hari ini ya adik-adik. Ingat ya, kita harus memilih jalan yang sempit, yaitu kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak ikut-ikutan dengan cara hidup dunia yang Tuhan tidak suka. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka, itulah yang harus kita lakukan. Bukan keinginan kita juga secara manusia, tetapi apa yang Tuhan suka dan yang Tuhan mau. Oke adik-adik, terima kasih ya karena kalian sudah mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Sekarang waktunya kita untuk berdoa ya. Yuk kita semua lipat tangannya dan tutup matanya. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan tolong berkati agar kami selalu berada di jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Kak Resi yang sudah membawakan cerita firman Tuhan, dan berkati juga semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, tolong agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, agar kami dapat beribadah bersama-sama di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, minggu ini kembali kita melakukan kegiatan kreativitas, yaitu mewarnai tas. Seperti ini tasnya, peralatan yang dibutuhkan kertas, spidol atau cat air. Berikut tutorialnya. Jadi pertama kita masukkan kertas ke dalam tas agar ketika mewarnai tidak tembus ke belakang. Adik-adik boleh menggunakan spidol atau cat air ya yang ada di rumah saja yang dipakai. Adik-adik warnai dengan rapi seperti contoh. Semuanya diwarnai seperti ini.
Nah, sudah jadi deh. Ketika sudah jadi, seperti biasa adik-adik foto deh bersama tasnya, lalu kirimkan ke WhatsApp guru kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pasti hasilnya bagus-bagus semua. Dadah.